Assalamualaikum Baraya, selamat siang. Kembali lagi di konten Sinar Arum Farm dan Sinar Arum Workshop. Kebetulan hari ini ada pemesanan kandang dari Bapak Agus di Subang, tepatnya Jalan Cagak Baraya. Ini pemesanan untuk kandang jalu 3 rohang atau 3 rohang sudah selesai. Jadi ini Baraya kandang ini udah uji kelayakan semua. Sekarang kita masuk ke sesi pengamplasan. Jadi semua komponen yang tadi udah kita setel di sini, kita bongkar lagi, kita hamplas semuanya Baraya. Jadi semua sudah kita hamplas dan ini tinggal 2 lagi kita hamplas. Nanti kita lihat cara pemasangannya Baraya. Sambil saya jelaskan per komponennya Baraya. Sekarang kita masuk dari sesi penghamplasan tadi Baraya, kita masuk ke sesi penyetelan Baraya. Ayo kita lihat Baraya. Nah ini sesi penyetelannya Baraya, bisa dilihat. Ini sorok tukang kebetulan requestnya dimatikan, jadi nggak kita buka, kita matikan. Dan ini ketebalannya 5 cm Baraya, 5 cm untuk belakang. Nah ini Baraya penyetelan sudah selesai, dan ini per katimbang Baraya, katimbang ini udah permanen mati, jadi nggak bisa dibongkar Baraya, permanen. Jadi katimbang ini benar-benar sudah kita setel press mati, dan di sini kita pakai list Baraya dengan ketebalan papan 2,5 cm Baraya. Nah ini ketebalan papannya 2,5 cm. Di sini kita pakai list. Jadi mungkin ini kebiasaan untuk pembuatan kandang di workshop Sinar Arum. Kenapa kita pakai list di sini Baraya? Dan ketebalan papan ini 2,5 cm, kita punya alasan tersendiri. Yang pertama, kalau istilahnya kan untuk pemesanan kandang di Sinar Arum ini bukan orang-orang dekat Baraya, tapi rata-rata orang jauh Baraya. Jadi kita meminimalkan kalau ada kerusakan dari papan ini, jadi lebih mudah untuk memperbaikinya Baraya. Jadi kita tinggal congkel aja si ininya, si penjepitnya ini kita congkel, kita ganti papan yang rusak. Jadi lebih mudah dan efisien. Dan juga kenapa kita pakai papan 2,5 cm ini Baraya untuk tabung dinding samping sama ini, karena kalau kita pakai tabung 4 cm ini akan berat Baraya. Papan 4 cm ini akan berat. Sedangkan ini kan kayu 10, ini 10, bawah 10, semua bingkai ini 10. Kalau 4 cm akan berat. Ini aja ya saya katakan, kalau bukan yang biasa bawa atau bukan yang saya bisa bikin, sama 2 orang terangkat tapi lama. Dan ini penatahannya seperti ini Baraya. Nah, untuk pemakanan sendiri Baraya, lihat kita pakainya bukan kaso, kita pakai palang gigir. Pemakanan kita tatah masuk ke sini Baraya. Ini pemakanan kita tatah masuk. Jadi kita nggak perlu ada ganjel di sini, nggak perlu, karena ini udah kita tata dan kita paku, udah dipermanenkan juga. Dan kalau untuk lebar pemakanan ini Baraya, ini kita pakai standar Sinar Arum. Dan arti standar Sinar Arum, yang memesan juga kebetulan mempercayakan kepada kami di Sinar Arum ini bawahnya 35, atas 50 Baraya. Jadi ada kemiringan, lihat Baraya. Sorok pemakanannya seperti ini. Dan kalau atas ini, sorok atas ini Baraya, ini 4 cm Baraya. Ini buat di sini, ini 4 cm Baraya. Kalau buat hongliong ini, nah ini hongliong kami sebutnya Baraya. Ini mati juga nanti di sini. Pemasangannya di sini mati seperti ini. Nah ini seperti ini Baraya pemasangannya. Nanti kita pasang karena lagi menyetel yang belakang. Dan kalau untuk pengeret sama pemikul bawah ini kita nggak paku nanti, walaupun di lokasi penyetelan terakhir kita nggak paku. Kecuali yang atas kita kasih paku aja. Kalau yang lainnya nggak ada, cuma atas saja. Jadi penyetelannya ini langsung aja. Bawah nggak dipaku karena dia sudah kunci. Seperti ini Baraya sudah nyetel. Nah ini Baraya kesini Baraya, kita lihat Baraya. Ini kita pemasangan pengeret atas Baraya. Nah ini kita pasang pengeret atas. Udah ada lubang di sini. Tinggal nyetelin, tinggal masukin. Nah, seperti itu. Nah.
Nah, sudah selesai baraya untuk finishing belakang. Ini mati. Kita masuk ke finishing depan baraya, penyetelan depan. Nah, ini penyetelan Hong Leong baraya. Nah, ini penyetelan Hong Leong. Ketebalannya 4 cm baraya, Hong Leong ini baraya. Ini juga sama, ketebalan 4 cm udah kita tata baraya. Nah, ini mati baraya. Dua ini nggak bisa dibuka. Dua ini mati baraya. Jadi posisinya ini udah saya sebut nanti kalau di lokasi permanen, jadi nggak bisa dibuka. Mati ini. Karena batas keluar domba cuma dari sini aja nanti. Nah, nanti penyetelan ini juga baraya. Nah, ini bisa kita lihat ini udah ngunci ke sini. Sama penyetelan depan sama belakang. Nah, ini fungsi penyetelan baraya. Jadi kalau di kandang kami udah kita setel seperti ini posisinya, jadi pada saat ini dibawa ke lokasi, pemasangan itu nggak terlalu lama karena kita setel di sini dengan baik. Kita standarkan semua. Jadi pada saat nanti pemasangan di sana, ini semua tinggal masuk-masuk aja. Jadi nggak harus ada yang dikerjakan 2 kali. Semua penyetelan di sini. Jadi disinilah yang menentukan dia cocok atau enggak, masuk atau enggak, pantas atau enggak di sini baraya. Di sana nanti kita tinggal masang-masang aja. Jadi ini kandang walaupun diambil sama yang punya tanpa tim Sinar Arum yang mendampingi, jadi bisa langsung karena di sini sudah mengunci semua. Jadi nggak perlu ada petunjuk, jadi memang udah ada ukurannya masing-masing tuh. Karena posisi kayu ini berubah, ukurannya berubah karena dia tadinya basah, mungkin sekarang kering. Jadi ada berubah, jadi kita setel di sini lagi dari ulang lagi. Kalau ini lebar totalnya 30 cm baraya dari ujung sini. Dari ujung sini sampai sini 30 cm. Sedangkan kita bentuk Hong Leong seperti ini. Kalau ini lebarnya hanya 20 cm baraya. Jadi kelebaran ini lebarnya 10 cm baraya. Nah, sudah dipasang penyetelan terakhir, kita masuk ke penguncian di atas baraya. Nah, kita masuk penguncian di atas. Nah, kunci ini yang terpenting baraya. Nanti tinggal ngakurin ini aja bawah. Bisa dilihat baraya. Nah, pemasangan selesai baraya untuk panggaret atas. Nah, lihat. Jadi udah tersetel semua atas dan yang udah dipakai. Kalau panggaret ini atas ini udah masuk, berarti yang komponen kecil-kecil ini udah nggak bisa dibuka baraya. Mati. Nah, yang bisa dibuka, yang bisa keluar masuk domba, yang otomatis ini baraya keluarnya. Ke sini lebih dekat baraya. Jadi kita pakai penguncian hanya penguncian sederhana. Ini 4 cm baraya. Ini penguncian sederhana. Jadi istilahnya untuk menjaga ini biar nggak lepas aja kalau ke gedor domba. Seperti ini baraya tuh. Kita kunci aja ke sini. Nah, seperti ini. Kalau dia udah terkunci seperti ini, dia nggak bisa keluar.
Tapi kalau ini kita buka, coba buka. Dan ini nanti kalau dari luar nggak akan kelihatan, dia akan tertutup sama pemakanan. Yang bawah juga sama baraya. Nah ini. Nah seperti ini nggak mati. Dan ini kunci ini kalau memang dia orang nggak tahu, dia nggak akan tahu. Cuma kalau yang tahu ya udah tahu. Tapi dia lihat baraya ke sebelah sini baraya. Kita basahkan ini. Nah lihat ini. Ini kan kunci baraya. Kita masukin ini, dia nggak terlihat. Jadi orang kalau hanya sepintas akan bingung di mana keluar domba. Karena kuncinya tertutup. Tertutup sama ini juga. Nah ini. Nah seperti ini baraya. Kita pakai 2,5 cm baraya. Tetap sama 2,5 cm. Nah mungkin baraya kenapa bertanya, ini kenapa nggak diplat? Kenapa kita los satu persatu begini? Karena ini fungsinya kalau kita plat ke satu ini 2,5 cm akan berat baraya kalau kita angkat semua. Tapi kalau satu persatu seperti ini bisa dipakai sesuai kebutuhan baraya. Kalau kita pasang total 3 seperti ini dia akan menghalangi pandangan domba ke sini. Dia akan menutup. Kalau ini dibuka akan terlihat. Jadi kalaunya si pemilik kandang ini punya balai-balai di depan, dia mau ngelihat dombanya sambil makan, ya bisa diangkat ini satu. Tapi kalau memang dia mau pergi atau dia pulang, kandang mau ditutup, ya kita antisipasi untuk menghindari perhatian orang, kita begini aja. Kalau seperti ini tertutup, jadi domba udah nggak akan terlihat. Ini kan batas kepala domba di sini. Dia akan tertutup sama ini baraya. Jadi fungsinya ini kenapa nggak saya plat, ini bisa dipakai dengan sesuai kebutuhan di kandang baraya. Jadi itu. Dan yang ini juga sama. Pengunciannya sama seperti tadi. Nah ini sebenarnya kalau yang bawah ini baraya, ini yang buat di sini, ini sebenarnya kalau kata saya kalau untuk domba besar nggak ada fungsinya. Takutnya ini kadang dipakai domba jajalon atau domba petet, ini ada ruang gerak untuk ada sedikit space, dia bisa domba keluar, domba kecil. Jadi kalau ada domba kecil atau dimasukin yang nggak standar domba besar, bisa pakai ini untuk antisipasi dia nggak keluar kandang. Tapi kalau memang dombanya besar yang udah kira-kira kena ada umur, plek 2, plek 4, plek 6, dia nggak bisa keluar. Tapi di bawah 1 tahun, dia masih bisa ada sekat di sini. Fungsinya itu. Dan fungsinya lagi ini buat ditincakan domba. Jadi walaupun dia hanya nincakin sebentar, ini bisa pengaruh untuk main otot dia. Kan tiap hari itu. Nah untuk salasar sendiri kita pakai bambu. Salasarnya ini atau bahas kita pakai bambu, dan bambu ini yang kita pakai puhunya baraya. Hanya 2 meter dari bawah kita pakai. Karena untuk mengantisipasi semakin lama-kelamaan dia kan ada air kencing juga, ada istilah kotoran juga, jadi istilahnya biar lebih kuat aja karena dia punya hinis di sini. Tapi kalau ada permintaan mau kayu juga bisa, kita request kayu, kita bisa buatkan kayu. Cuman rata-rata kebanyakan pakainya bambu baraya. Dan ini tadi baraya. Jadi kunci itu semua tertutup sama pemakanan ini. Bisa dicek dari ujung sana, Bre. Tertutup sama pemakanan. Jadi ini keseluruhan dari sisa kita sesi penghamplasan, terus kita pemasangan akhir atau finishing akhir sudah selesai.
Ini kondisi kandang untuk siap diantar di Sinararum. Memang kita mau buktikan untuk kekuatan kandang domba ini, terutama di pemakanan, kita bisa buktikan. Nah ini baraya, lihat saya injak baraya. Di atas ini saya injak baraya. Saya injak. Aman, safe. Karena ini saya tata sama saya paku, jadi aman. Jadi baraya, sebelum kita tutup tentang review kandang ini, saya ada sedikit membahas tentang namanya katimbang ini baraya. Ini adalah katimbang disebutnya baraya. Ini panjangnya 1,20 meter baraya tiang ini, katimbang ini. Ini sudah permanen dan tidak bisa dibongkar. Kalau memang ini dibongkar, kandang pasti rusak. Dan ini kenapa saya pakai kayu 10 baraya? Karena di sini ini saya pakainya cempet. Untuk membingkai ini saya pakai cempet. 4 cempet dengan ukuran 3 cm. Papannya saya pakai 2,5 cm tanpa saya tatah baraya. Karena kalau saya tatah, itu sebenarnya bisa aja sih baraya. Cuman saya mengantisipasi karena ini kandang harus dikirim ke Subang dengan perjalanan jauh. Takutnya di sana ada kerusakan, ada apa. Kalau ini ditata, yang punya pasti akan memanggil saya lagi untuk dibenerin. Sedangkan untuk perbaikannya harus membongkar ini. Katimbang ini harus dibongkar total. Tapi kalau kita cempet seperti ini, itu mempermudah untuk yang pemilik kandang untuk membongkar atau mengganti komponen yang rusak. Tinggal dibuka aja ini baraya. Ini dibuka, setelah dibuka satu baris dari ujung sini, ini dibuka juga satu, ambil yang rusaknya diganti yang baru. Dan pakai masukan bis lagi. Itu bisa dengan dia perbaiki sendiri tanpa dari saya juga bisa. Dan kalau untuk papan, kenapa papan ini saya pakai 2,5 cm baraya? Karena posisinya kalau memang ini udah dipermanen seperti ini dengan ini 2,5 cm, jadi saya istilahnya menghitungkan untuk penggotongan ini atau pembawaan ini ke lokasi baraya. Karena ini digotong lagi untuk sampai ke lokasi biasanya. Jadi mempermudah untuk saya ngangkut di lokasi. Karena juga kan ada yang jauh juga perjalanan dari titik parkir ke kandang, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang langsung ke kandang ada. Jadi istilahnya jarak itu yang kita perhitungkan untuk pengangkatan ini juga baraya. Karena satu katimbang ini kalau satu ya mungkin ringan, tapi kalau 4 seperti ini ya lumayan baraya. Jadi mungkin itu aja baraya untuk namanya kita tentang kandang domba Garut ini. Siapa tahu bisa jadi rekomen. Dan kalau ada yang minat, ada yang butuh, silahkan japri atau masuk kolom komentar baraya. Kita akan quick respon. Jadi saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ngarit, tetap beternak baraya.